Cederelun sebulan lebih pasca banjir bandang dan tanah longsor. Warga desa Balingkarang di Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang masih hidup terisolir. Jembatan satu-satunya menuju desa tersebut putus diterjang bencana, menyebabkan akses terputus dan warga mulai terserang berbagai penyakit. Prihatin dengan kondisi kesehatan masyarakat yang terus memburuk, sejumlah relawan medis nekat menyeberangi aliran sungai menggunakan perahu kecil milik warga. Penyeberangan ini memiliki resiko tinggi, terutama jika debit air meningkat yang dapat menjebak para relawan di lokasi. Menurut keterangan relawan kesehatan, warga di desa Balingkarang saat ini terserang berbagai penyakit pasca banjir dan memerlukan penanganan serius. Pelindung diri, tanpa boosting vitamin, tanpa obat-obat gejala, itu akan menyebar satu pengungsian atau satu tenda gitu. Jadi kayak rantai yang nggak terputus dari anaknya ke ibunya, ibunya ke suaminya, suaminya ke anaknya. Kayak gitu. Jadi ya gimana caranya rantai penularan itu terputus kalau infeksi saluran pernafasan atas. Pun begitu juga dengan kulit. Pakai boots, pakai alas kaki, minimal pakai alas kaki lah, nggak harus boot, itu juga penting sih. Artinya harus penanganan secara kontinu ya dok? Betul, nggak hanya dilihat dari sisi kesehatan ya, dilihat dari sisi yang lain juga. Kalau misalkan bangunan-bangunan yang rusak nggak segera dibersihkan, nggak segera diperbaiki, ya selamanya akan menjadi risiko ya, seperti Dr. Belina tadi, terkena pecahan kaca, terkena kayu dan lain sebagainya. Kalau fasilitas medis sendiri, dokter di sebelah sana kalau kita melihat seperti apa? Sebenarnya ada beberapa tenaga medis juga yang sudah on stay di sana, cuman nggak begitu lama, cukup kalau nggak salah 2-3 hari yang tinggal di sana. Obat ada, cuman kan tidak ada tenaga medis ya. Jadi fasilitas sudah cukup, bukan cukup, sudah setidaknya ada gitu ya, obat-obatnya ada. Cuman mereka nggak tahu obat ini untuk apa, obat ini untuk apa. Jadi penting banget ada tenaga medis yang benar-benar bisa on stay, ya minimal 1 minggu atau berapa hari gitu di sana dan minimnya ketersediaan air bersih, rumah yang masih berlumpur, serta kehidupan di pengungsian membuat penyakit mudah menyerang semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Salah satu relawan medis, Dr. Belinda, mengatakan kondisi tersebut memerlukan perhatian dan bantuan yang lebih serius untuk memulihkan kesehatan warga dan aksesibilitas desa. Di sana sih sebagian besar penyakit terbanyaknya kulit, seputar kulit ya, baik yang menular maupun yang tidak menular. Terus ada penyakit trauma juga, khususnya trauma kulit ya, terkena pecahan kaca, paku, benda asing yang masuk ke kulit gitu ya, kesusupan gitu. Terus yang dominan kedua sih hari ini ISPA, infeksi saluran pernapasan gitu. Selain itu untuk pasiennya banyaknya di anak-anak hari ini. Cuman untuk yang dewasa banyaknya yang hipertensinya tidak terkontrol karena mereka kan akses untuk berobat tidak ada ya, sulit, harus menyeberangi sungai ini. Jadi rata-rata sebenarnya memang ada riwayat darah tinggi, tapi karena tidak bisa berobat jadi ya tidak ada obat. Dari Aceh Tamiang, Muhammad Ansar, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.